warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susilo Rahayu, NIM 1705520118. Saya berasal dari mahasiswa akuntansi dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Kali ini saya akan membahas mengenai pengikatan kredit, eksistensi agunan, dan pengikatan agunan. Baik, saya akan membahas satu persatu, dimulai dari pengikatan kredit. Langsung saja saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah pengikatan kredit. Pengikatan kredit ini adalah untuk memeriksa pengikatan kredit. Pertama-tama, auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang telah ditetapkan oleh komite audit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapat pengesahan dari komite audit. Kemudian membandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi dua bagian, yaitu pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku secara akad induk, sedangkan pengikatan agunan bersifat tambahan. Adapun jenis-jenis pengikatan, yang pertama adalah otentik. Pengikatan ini dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengingat pejabat yang berwenang ini adalah notaris, maka pengikatan ini disebut dengan pengikatan notarial. Lalu yang kedua adalah di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang, karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur, maka jenis ini disebut dengan pengikatan intern. Untuk perbedaan antara pengikatan notarial dengan intern adalah pada hukumnya. Pengikatan notarial memiliki kekuatan hukum yang kuat, sementara pengikatan intern atau di bawah tangan harus melakukan suatu pembuktian. Lalu jenis-jenis pengikatan yang dilakukan terhadap suatu kredit harus ditetapkan dan dicantumkan dalam surat keputusan kredit. Lalu pengikatan kredit secara notarial harus dilakukan untuk fasilitas kredit dengan agunan aktiva tetap, yaitu tanah dan bangunan, kapal, dan sebagainya. Sedangkan pengikatan kredit di bawah tangan dapat dilakukan untuk fasilitas yang agunannya berupa benda bergerak atau surat berharga, termasuk deposito. Selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini bisa dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama adalah memeriksa apakah akta perjanjian kredit baik notarial maupun intern telah dibuat atas setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Lalu yang kedua, akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dapat dilakukan dengan standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat ini di atas formulir standar ini harus telah diisi dengan lengkap pada saat kredit diberikan. Lalu setiap materi perjanjian atau plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda persetujuan. Lalu yang ketiga, untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah gros akta, yaitu salah satu ciri gros akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta.
Lalu yang keempat yaitu akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover note dari notaris pembuat akta tersebut. Lalu yang kelima adalah akta notarial yang belum diserahkan notaris selama 3 bulan, yaitu memintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, memintakan konfirmasi ulang pada bagian notarisnya. Selanjutnya mengenai keabsahan. Keabsahan ini yang pertama untuk akta intern memastikan bahwa tanda tangan debitur pada akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Yang kedua, untuk akta notarial memastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan saran dalam hasil analisis yuridis. Selanjutnya adalah materi pengikatan. Materi pengikatan ini yaitu memastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam surat keputusan kredit. Lalu yang kedua, meneliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungannya dengan tepat sesuai dengan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, memastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan, yaitu sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 594/1493/AG pada tanggal 31 Maret 1982 perihal larangan penggunaan hak atas tanah, penerimaan agunan berupa sertifikat tanah melalui surat kuasa menjaminkan tidak diperkenankan atau dihindarkan. Lalu yang ketiga, memastikan bahwa perubahan atau perpanjangan kredit yang dengan perubahan struktur agunan telah diikat dengan pembaharuan kredit. Selanjutnya saya akan membahas poin kedua yaitu eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi pembandingnya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lain, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Adapun beberapa kriteria dasar yang harus digunakan saat memeriksa agunan, yaitu yang pertama adalah debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Yang kedua, agunan dapat dituangkan dalam waktu yang cepat pada saat harus dieksekusi. Yang ketiga, bank harus mengontrol jaminan tersebut dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Lalu yang keempat adalah kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Yang kelima adalah surat atau bukti kepemilikan agunan haruslah asli. Yang keenam adalah setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberi kredit. Yang ketujuh adalah tanda terima jaminan dan bukti pengeluaran agunan harus ditandatangani oleh 2 orang sebagai bukti dual kustodian. Selanjutnya, walaupun audit diarahkan pada kebenaran material
surat agunan. Namun, apabila diperlukan, auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah yang pertama, mengenai tanah dan atau bangunan. Memastikan bahwa sertifikat tanah yang diagunkan telah dikuasai oleh bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu yang kedua adalah memastikan bahwa sertifikat tersebut telah diverifikasi kemudian oleh keasliannya ke Badan Pertahanan Nasional atau BPN oleh petugas bank. Yang ketiga adalah menyocokkan kepemilikan sertifikat dengan yang dilakukan dalam surat keputusan kredit. Demikian juga dengan lokasi, luas, jenis hak atau tanah yang tercantum dalam sertifikat. Selanjutnya yang keempat adalah meneliti kembali apakah sertifikat tersebut tidak dibebani oleh hak tanggungan kreditur lain. Apabila sertifikat masih dibebani suatu hak, maka memintakan penjelasan ke bagian legal mengenai permasalahan yang dihadapi sehingga royat tidak segera dilakukan. Yang kelima, untuk agunan berupa sertifikat hak guna bangunan, hak sewa, dan hak pakai, memastikan bahwa hak-hak tersebut di atas masih berlaku dan belum jatuh tempo. Lalu yang keenam adalah memeriksa kronologi kepemilikan sertifikat oleh debitur. Untuk itu, non-KPR, kepemilikan sertifikat atas debitur tidak boleh terjadi saat atau setelah kredit diberikan. Hal ini dapat dilihat pada tanggal akta jual beli atau pada keterangan perubahan nama perihal sertifikat. Apabila pada fasilitas non-KPR kepemilikan sertifikat tidak oleh debitur terjadi setelah kredit diberikan, berarti tanah atau bangunan tersebut didebiturkan dari fasilitas dibeli debitur dari fasilitas kredit yang diberikan. Hal ini salah satu indikasi bahwa kredit digunakan untuk spekulasi pembelian tanah. Untuk itu, kelayakan pemberian kredit harus dievaluasi. Selanjutnya yang nomor 7 adalah sertifikat yang masih dalam proses konversi, splitting, dan balik nama, perpanjangan hak, dan sebagainya harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang ditunjuk bank untuk pengurusannya. Cover notes ini minimal terdiri dari tanggal penerimaan dokumen dan bank kepada notaris, lalu jenis pengurusan sertifikat atau konversi, balik nama, dan sebagainya. Lalu pernyataan notaris bahwa apabila sertifikat selesai langsung diserahkan kepada pihak bank. Untuk fasilitas KPR, surat pernyataan dari pengembang bank harus dilengkapi dengan cover notes dari notaris yang telah ditetapkan. Yang ke-8, sertifikat yang masih dalam pengurusan setelah 6 bulan memintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, mengkonfirmasi notaris yang mengurus. Setelah saya membahas mengenai tanah atau bangunan, selanjutnya saya membahas mengenai kapal. Kapal ini bisa dilakukan dengan memastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai oleh bank. Yang kedua, meneliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam surat pendaftaran kapal minimal 40 meter kuadrat. Selanjutnya membahas mengenai
mengenai kendaraan. Bisa dilakukan dengan yang pertama, memastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai oleh bank dan sesuai jenisnya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Yang kedua adalah memeriksa bahwa BPKB kendaraan telah dilengkapi dengan faktur asli dan kwitansi kosong bermeterai yang telah ditandatangani oleh pemilik kendaraan. Yang ketiga, yaitu BPKB yang masih dalam proses pengurusan, baik penerbitan baru, balik nama, harus dilengkapi dengan cover notes dari debitur. Periksa cover note dealer tersebut antara lain mengenai yang pertama, apakah telah dilengkapi dengan klausul bahwa apabila BPKB selesai diurus, pihak dealer akan menyerahkan langsung kepada bank. Yang kedua, apakah cover notes tersebut telah diverifikasi keabsahannya oleh petugas bank. Selanjutnya, langkah yang keempat, BPKB masih dalam pengurusan setelah 3 bulan, yaitu meminta penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan atau kendala yang dihadapi. Apabila diperlukan, konfirmasi ulang kepada pihak dealer. Setelah membahas kendaraan, selanjutnya membahas mengenai mesin-mesin. Langkah pertama yaitu memastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesin yang menjadi agunan telah dikuasai bank dan diteliti keabsahannya. Lalu yang kedua, mencocokkan faktur atau kwitansi asli dengan surat keputusan kredit baik mengenai nilai, jenis, maupun spesifikasinya. Lalu yang ketiga, untuk mesin-mesin yang dibeli secara impor harus dilengkapi dengan faktur asli. Lalu yang keempat, mesin-mesin yang diproduksi oleh perusahaan di dalam negeri atau lokal yang dikenal luas reputasinya juga harus dilengkapi dengan faktur. Untuk itu, mesin-mesin lokal eks perusahaan yang tidak dikenal luas faktur dapat diganti berupa kwitansi penjualan yang sebelumnya telah diverifikasi oleh petugas. Lalu yang kelima adalah faktor yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan oleh pemilik sebelumnya. Lalu setelah membahas mesin, kita akan membahas mengenai stok atau persediaan barang. Untuk stok atau persediaan barang ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama, memeriksa apakah telah diterima daftar barang yang ditandatangani debitur. Daftar barang ini harus sama dengan yang tercantum dengan surat keputusan kredit serta pengikatannya. Lalu yang kedua, memastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date serta nilainya tidak menyimpang dalam persyaratan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai emas, yaitu emas ini bisa dipastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank dan dengan aman dalam khasanah utama atau valid. Yang kedua, memeriksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut dengan nama debitur. Verifikasi keaslian kwitansi tersebut serta kesesuaian spesifikasinya seperti yang disebutkan dalam surat keputusan kredit. Selanjutnya membahas mengenai standby LRC. Standby L atau C ini dilakukan dengan yang pertama, memeriksa bahwa LC yang menjadi agunan telah diterima bank dan memastikan bahwa LC tersebut telah dites
keabsahannya oleh petugas bank. Lalu yang kedua, penerbit LC atau issuing bank harus berasal dari negara yang bersangkutan, negara yang tidak dilarang oleh Bank Indonesia. Selanjutnya yang ketiga adalah bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Apabila LC berasal dari non-koresponden bank, LC tersebut harus dikonfirmasikan oleh bank koresponden atau confirm LC. Selanjutnya memeriksa LC ini tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Selanjutnya saya membahas mengenai deposito atau tabungan. Deposito atau tabungan ini bisa dilakukan dengan cara yaitu memeriksa apakah bilet asli deposito telah disimpan dalam bank dalam file jaminan kredit. Deposito yang dapat digunakan hanya yang diterbitkan oleh bank itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu memastikan bahwa bilet deposito dan slip pencairan deposito tersebut dibubuhi oleh stempel diakunkan. Stempel ini minimal dibubuhkan pada slip pencairan. Selanjutnya yang ketiga, mencocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito pada tanggal peraudit. Yang keempat yaitu memastikan bahwa dalam status data deposito tersebut di komputer telah dicantumkan tanda status agunan kredit. Selanjutnya yang kelima, untuk tabungan, menambahkan prosedur di atas dengan audit, yaitu tabungan tersebut telah diblok dalam komputer sebesar nilai yang diagunkan. Lalu selanjutnya membahas mengenai saham. Saham ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama yaitu memeriksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai oleh bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Yang kedua, untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Apabila tidak, pada saat kredit diberikan saham tersebut harus sudah dibalik nama ke debitur melalui perusahaan sekuritas dan disahkan oleh emiten. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk saham dari pasar sekunder atau dibeli melalui bursa saham harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur serta formulir bukti transaksi dari bursa efek. Selanjutnya yang keempat adalah memeriksa apakah tanggal pembelian saham tersebut bukan setelah tanggal kredit diberikan. Untuk saham perdana, hal ini dapat diketahui dari tanggal penerbitan saham. Sedangkan untuk saham dari secondary market diketahui dari nota pembelian. Selanjutnya, memastikan bahwa agunan bukan termasuk dalam kategori saham tidur serta nilai terakhirnya tidak menyimpang dari ketentuan penerimaan agunan saham. Selanjutnya membahas jaminan pihak ketiga. Langkahnya yaitu memeriksa apakah surat jaminan asli telah diterima bank dan disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu meneliti kembali apakah klausul yang tercantum sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit. Lalu jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial, sedang jaminan pribadi yang dapat dibuat secara intern atau di bawah tangan.
Selanjutnya, membahas mengenai piutang dagang. Langkah yang dapat dilakukan yang pertama adalah memeriksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran atau SPK dari pihak yang berhutang kepada debitur. Surat tersebut harus memuat transaksi. Yang pertama, jenis transaksi pembayaran, lalu penetapan waktu pembayaran, lalu klausul pembayaran yang akan dilakukan melalui bank. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Poin yang ketiga ini saya membahas mengenai pengikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti jika tidak dilengkapi dengan pengikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya atau perjanjian kredit atau akad kredit tidak sempurna akan memiliki catat hukum. Adapun langkah-langkah yang dilakukan mengenai yang pertama yaitu tanah dan atau bangunan. Tanah atau bangunan ini terdiri yaitu langkah-langkah yang dilakukan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah tanah hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha sesuai dengan kebijakan bank. Pada umumnya, pengikatan agunan kredit berupa hak atau tanah pada saat kredit diberikan dilakukan melalui hak tanggungan. Selanjutnya, yang kedua adalah memeriksa apakah agunan berupa hak milik, tanah hak milik, lalu hak guna bangunan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak atau petok, girik, dan sebagainya telah diajukan proses pengajuan untuk memperoleh hak konversi. Selanjutnya, yang keempat, memastikan bahwa akta hak tanggungan dibuat dengan menunjuk pada akad kreditnya. Yang kelima, yaitu mencocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya dalam akta pemasangan hak tanggungan tersebut dalam sertifikat pemiliknya. Yang keenam, yaitu memastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan. Untuk sertifikat pemulihan atas nama perusahaan harus diteliti kewenangan pihak yang mewakili dalam akta pendirian dan perubahan perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya, nomor 7, yaitu untuk agunan berupa sertifikat hak pakai dan hak sewa, yaitu pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Selanjutnya, sebelumnya yang tadi mengenai tanah dan bangunan, selanjutnya membahas mengenai kapal. Untuk kapal, pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Selanjutnya saya membahas mengenai kendaraan. Kendaraan ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama,
memastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan FID, yaitu fiduciar eigenrem quadrage, secara benar. Yang kedua, akta FIO dapat dibuat secara notarial atau di bawah tangan. Lalu yang ketiga, mencocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FIO-nya. Selanjutnya yang keempat, yaitu memeriksa apakah kendaraan yang diagunkan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak polisi. Setelah membahas kendaraan, selanjutnya membahas mesin-mesin. Bisa dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FIO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Selanjutnya yang kedua, mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan pengikatan dilakukan dengan SKMH. Memastikan bahwa bangunan tempat mesin tersebut melekat juga telah dikuasai bank dan tidak berada di bawah penguasaan pihak lain. Lalu yang ketiga, yaitu mencocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FIO-nya. Setelah membahas mesin-mesin, selanjutnya yaitu membahas persediaan barang. Persediaan barang ini bisa dilakukan dengan yang pertama, memastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FIO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FIO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Selanjutnya yang kedua, akta FIO-nya harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala, periodik. Selanjutnya, setelah membahas persediaan barang, selanjutnya membahas emas. Emas ini pengikatan terhadap agunan emas dilakukan secara gadai. Untuk itu perlu pengikatan gadainya dilengkapi dengan surat kuasa menjual. Lalu selanjutnya adalah standby L atau C. Pada dasarnya agunan standby L atau C ini bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu audit pengikat terhadap agunan ini cukup dilakukan terhadap eksistensi L atau C. Selanjutnya membahas deposito atau tabungan. Deposito atau tabungan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama, memeriksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungan yang diagunkan. Yang kedua, memverifikasi tanda tangan dalam surat kuasa tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, dalam surat kuasa menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang digunakan. Lalu yang keempat, memastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apabila hal biliet deposito telah diperpanjang, nomor biliet yang digunakan sebagai patokan adalah biliet pada saat kredit diberikan. Setelah membahas deposito atau tabungan, selanjutnya membahas mengenai saham. Saham ini bisa dilakukan dengan yang pertama, memeriksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Yang kedua, surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual
yang ditandatangani oleh debitur kepada perusahaan sekuritas yang ditunjuk oleh bank. Selanjutnya membahas jaminan pihak ketiga. Memastikan bahwa klausula yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Selanjutnya, piutang dagang. Dalam piutang dagang ini dengan cara memastikan bahwa piutang dagang yang diperhitungkan sebagai agunan telah diikat secara cesi. Lalu review klausul-klausul akta cesi tersebut terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berutang. Selesai sudah perjumpaan kali ini yang membahas materi tentang perikatan kredit, perikatan agunan, dan eksistensi agunan. Saya minta maaf apabila ada kesalahan dalam berkata atau menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.